Halo, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di Indonesia dan menggemparkan warga Indonesia pada waktu itu, yaitu yang melibatkan maskapai Adam Air. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam bagian utama, kamu bisa cerita atau tidak pengalaman dengan Adam Air sebelumnya? Kalau pengalaman naik Adam Air sendiri, aku belum pernah ada. Karena dulu waktu zaman aku kecil, Adam Air itu punya reputasi yang sudah buruk banget. Bahkan sebelum ada kecelakaan Adam Air ini, Adam Air itu punya reputasi yang kayak dia itu maskapai yang selalu telat, selalu delay, sering cancel, dan bahkan pernah ada beberapa kali tergelincir di bandara-bandara tertentu gitu. Dan saking buruknya reputasi itu akhirnya keluarga aku sendiri akhirnya milih buat kalau ada pesawat mau terbang kemana gitu ya, milihnya yang selain Adam Air. Waktu itu Lion Air, Garuda. Lion Air waktu itu masih Lion Air yang versi yang bagus ya. Jadi ya kadang-kadang naik Lion Air, kadang-kadang naik Garuda, Mandala juga. Tapi tidak pernah naik Adam Air karena meskipun brandingnya dia bagus, dia bahkan pakai Krisdayanti ya waktu itu jadi duta Adam Air. Tapi karena ngelihat Adam Air ini kayaknya jelek banget, kita menghindari itu. Bahkan waktu aku kecil kalau ada keluarga yang mau terbang kemana gitu, aku selalu tanya, dan naik Adam Air kan? Karena ya Adam Air itu di mataku seburuk itu. Kalau kamu gimana? Kalau aku juga sama, tidak pernah naik maskapai Adam Air. Karena waktu aku kecil dulu, itu banyak sekali pilihan maskapai domestik yang cenderung lebih bagus dan punya track record keamanan yang lebih bagus daripada Adam Air. Jadi ya lebih baik dengan harga yang lebih mahal sedikit, itu tidak masalah, asal tidak naik Adam Air. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa Adam Air ini brandingnya memang bagus karena dia termasuk low cost carrier yang menggunakan warna oranye dalam brandingnya, jadi melambangkan kesegaran dan sesuatu yang baru. Namun ironisnya di bagian ekornya itu dia menggunakan logo Icarus. Icarus itu kalau di legenda Yunani kuno dulu itu dia itu berusaha terbang terlalu tinggi ya. Berusaha terbang terlalu tinggi sampai akhirnya mati gara-gara terlalu dekat sama matahari. Sebelum kita masuk ke bagian utama dari podcast ini, kita akan menjelaskan secara singkat overview dari penerbangan ini. Jadi Adam Air penerbangan 574 ini adalah penerbangan terjadwal dari Bandara Internasional Juanda di Surabaya ke Bandara Internasional Samratulangi di Manado. Nah, pada tanggal 1 Januari 2007, pesawat yang melayani rute tersebut itu terjatuh di Selat Makassar, tepatnya di dekat Polewali di Pulau Sulawesi. Nah, penyebabnya ini karena mereka mengalami permasalahan pada sistem navigasi dan juga dikarenakan cuaca buruk. Nah, Adam Air penerbangan 574 ini menggunakan pesawat Boeing 737-400 dan hingga saat ini merupakan kecelakaan paling mematikan yang melibatkan pesawat Boeing 737 seri 400 ini. Nah, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang dari kejadian ini. Pesawat yang terlibat dalam kejadian ini adalah Boeing 737 seri 400 dengan kode seri PKKKW. Pesawat ini sudah menjadi bagian dari maskapai sejak tahun 2005 dan sebelumnya sudah menjadi bagian dari 7 maskapai lainnya melalui skema leasing. Nah, pesawat ini aslinya diproduksi tahun 1999 sehingga kalau bisa kita katakan sudah cukup tua, sudah cukup uzur lah ya. Berarti maintenance-nya harus lebih diperhatikan lagi. Nah, karena maintenance-nya harus diperhatikan lagi, berarti maintenance-nya perlu yang sangat mumpuni dan juga harus cukup diperhatikan di sana dan di sini karena sudah sekitar 17 tahun, 18 tahun lah ya. Nah, penerbangan ini itu terdiri dari 96 penumpang dan 6 orang kru. Jadi totalnya ada 102 orang. Nah, mayoritas penumpang ini akan kembali ke Manado setelah libur tahun baru. Jadi mereka ini semuanya adalah warga negara Indonesia dan memang di Indonesia sendiri ada 3 hari raya yang banyak orang itu akan kembali ke kampung halamannya, yaitu ketika Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, dan Tahun Baru. Dan untuk pesawat ini, karena pesawat domestik yang durasinya tidak lama, dia hanya dipiloti oleh
2 orang, yaitu 1 orang kapten yang memiliki lebih dari 3.800 jam terbang, dan 1 orang first officer yang memiliki sekitar 1.000 jam terbang pada tipe pesawat ini. Jadi mereka kalau bisa kita katakan tidak terlalu berpengalaman lah ya, karena ya baru di bawah 10.000 jam terbang semuanya. Nah, ini mungkin akan take a role dalam kronologi selanjutnya. Oke, jadi kita akan masuk ke bagian utama dari podcast ini, di mana kita akan menjelaskan kronologi kejadian secara runtut. Jadi penerbangan ini itu lepas landas dari Bandara Internasional Juanda di Surabaya pada pukul 13 waktu setempat dan dijadwalkan akan tiba di Bandara Internasional Samratulangi di Manado pada pukul 16 waktu setempat. Jadi secara durasi perjalanan itu sebenarnya hanya 2 jam saja, karena ini adalah penerbangan domestik yang pendek. Nah, tapi karena adanya perbedaan waktu antara Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah, di mana Indonesia Tengah itu lebih maju 1 jam. Jadi sebenarnya para pilot itu sudah menerima informasi dari petugas bahwa akan ada cuaca buruk di sepanjang perjalanan mereka, terutama di atas Selat Makassar. Nah, ternyata mereka itu mengalami permasalahan pada sistem navigasi yang menyebabkan arah dan tujuan mereka itu tidak terkontrol. Jadi agak menyimpang dari rute yang seharusnya. Nah, akibat penyimpangan rute ini, mereka akhirnya masuk ke daerah zona badai, di mana dalam zona badai ini mereka mengalami crosswind dengan kecepatan hampir 70 knot atau lebih dari 130 km per jam. Jadi seolah-olah seperti mobil di jalan tol ya, anginnya kencang sekali. Dan mereka baru sadar bahwa ada permasalahan pada sistem navigasi, terutama pada IRS atau Inertial Reference System, di mana first officer ini akhirnya mencoba berinisiatif untuk melakukan troubleshooting atau penyelesaian masalah dengan cara melakukan riset pada IRS dari yang sebelumnya di mode nav atau navigation ke mode attitude atau ATT. Nah, attitude ini menunjukkan posisi pesawat dari sisi pitch, roll, dan juga heading di dalam ruangan 3 dimensi. Nah, selama proses riset ini, selama 30 detik, layar IRS akan blank. Dalam artian tidak akan bisa dioperasikan, karena selama 30 detik tersebut akan terjadi proses boot ulang dan juga proses kalibrasi. Di mana proses kalibrasi ini, ketika proses kalibrasi, pesawat itu harus berada pada attitude yang konstan. Dalam artian, pitch, roll, dan headingnya harus tetap konstan terus. Jadi harus dijaga agar tidak berbelok kemana-mana. Nah, pesawat PKKKW ini memiliki tendensi atau karakteristik yang cukup unik. Dalam artian dia itu secara konstan akan selalu berusaha untuk belok ke kanan. Hal ini merupakan karakteristik dari pesawat yang ketika autopilot nyala, autopilot akan berusaha untuk membenarkan itu sehingga pilot akan merasa bahwa tidak terjadi masalah apa-apa. Namun karena autopilotnya mati, pesawat itu secara natural berusaha untuk belok ke kanan pelan. Nah, ketika pesawat belok ke kanan pelan ini, first officer dan kapten awalnya tidak menyadari, sehingga pesawat terus-menerus belok ke kanan. Nah, ketika mereka berdua sedang sibuk berusaha membenarkan IRS, di mana sang first officer juga melakukan kesalahan, di mana selama 30 menit tersebut harusnya tidak diotak-atik kan, tapi dia malah berusaha menginput koordinat yang ingin dia tuju, sehingga yang dia lakukan itu sia-sia karena tidak ada efeknya, karena mesin IRS-nya mati kok. Dan selama itu juga pesawat itu secara terus-menerus berbelok ke kanan pelan, hingga akhirnya pada 14.58 itu sekitar 1 atau 2 menit dari mematikan IRS, 14.58 terjadi peringatan bang angle. Artinya apa? Pesawat sudah terlalu beloknya sudah terlalu parah, ekstrim, sehingga secara otomatis akan ada alarm bang angle. Nah,
kapten dan first officer itu masing-masing semuanya berusaha untuk menyeimbangkan pesawat. Namun karena mereka berada di tengah badai, tentu saja disorientasi terjadi. Karena disorientasi terjadi, maka dari yang alarm bank angle itu, rollnya semakin parah dan parah sehingga akhirnya menukik ke bawah dan mereka tidak bisa menyelamatkannya lagi. Karena terlalu parah menukiknya sampai-sampai menukik dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan ketika di voice recorder, suara mereka itu selain ada suara di kokpit, suara anginnya terdengar sangat-sangat kencang karena berada di badai dan mereka menukik sangat dalam sehingga suara anginnya terdengar sangat kencang di kokpit voice recorder dan juga terdengar suara klak 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 klak, suara dari overspeed alarm sehingga akhirnya mereka menukik dengan sangat tajam dan mereka mengalami mid-air disintegration karena struktur dari pesawat sendiri itu sudah tidak kuat untuk menahan beban yang terlalu ekstrim tadi. Jadi sebelum menghantam permukaan air laut, mereka sudah disintegrate terlebih dahulu. Apalagi kondisi waktu itu sangat ekstrim ya, jadi dia itu miring ke kanan sebanyak 100 derajat dan ke bawah itu sebanyak 60 derajat. Jadi itu kecepatan vertikal ke bawahnya sangat-sangat ekstrim yang akhirnya menyebabkan pesawat itu overspeed hingga akhirnya ada klak 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 gitu. Nah, pada ketinggian 9.000 kaki pesawat itu sudah mengalami disintegrasi dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan pesawat itu. Setelah pesawat ini jatuh, akhirnya tim pencarian itu dikerahkan untuk mencari pesawat tersebut. Nah, tapi pada saat itu tidak ada informasi yang jelas pesawat ini jatuhnya di mana. Apakah jatuhnya di darat atau apakah jatuhnya di laut. Karena tim pencari itu menemukan 2 sinyal terpisah, satu di darat dan satu di laut. Nah, ini yang menyebabkan proses pencarian itu berlangsung lama karena jumlah tim yang mencari akhirnya kan terbagi. Belum lagi ditambah dengan kondisi waktu itu awal tahun baru, itu kondisi cuacanya musim hujan ya, jadi hujannya deras, lalu ada angin kencang, jadi kondisi laut itu pun tidak tenang dan menyulitkan mencari di permukaan maupun di dasar laut. Begitu pula di darat, pencariannya juga tidak mudah karena kontur dari Pulau Sulawesi itu sendiri itu ada pegunungan, ada hutan lebat, dan ini yang membuat lama. Namun pada akhirnya berkat kegigihan dari tim pencari dari Indonesia dan juga dari negara lain, itu pada tanggal 27 dan 28 Agustus tahun 2007, mereka berhasil menemukan dan mengangkat yang namanya Flight Data Recorder dan CVR atau Cockpit Voice Recorder. Jadi ini adalah black box yang terletak di bagian ekor pesawat yang merekam informasi detik-detik sebelum kejadian. Nah, ini berhasil diangkat, namun hal unik dari pencarian ini adalah waktu itu semuanya pada tidak paham pesawat ini jatuhnya di mana. Apalagi waktu itu juga ada kecelakaan alat transportasi lain di tahun 2007, sehingga headline di Jawa Pos waktu itu berbunyi kapal karam dan pesawat jatuh. Karena juga ada kecelakaan kapal laut waktu itu. Nah, akhirnya setelah tim SAR ini menemukan cockpit voice recorder, tentu memakan biaya yang tidak murah. Karena proses pencarian itu membutuhkan yang namanya kapal, lalu ROV atau remotely operated vehicle, dan itu biayanya membengkak hingga 3 juta US dollar. Nah, akhirnya menjadi tidak jelas siapa yang harus membayar biaya ini. Karena Adam Air ini sadar bahwa kedua black box ini harus diangkat dan diselamatkan lalu dianalisa. Tapi kelemahannya mereka tidak punya uang untuk membayar biaya itu. Dan akhirnya mereka bilang, oh pemerintah Indonesia saja. Itu tugasnya pemerintah Indonesia. Akhirnya setelah diskusi dan negosiasi, pemerintah Indonesia membayar USD 2 juta dan Adam Air hanya membayar USD 1 juta. Kecelakaan ini itu sangat katastrofik. Saking katastrofiknya itu mengakibatkan seluruh penumpang dan kru yang ada di pesawat tersebut sebanyak 102 orang meninggal dunia semua.
Nah, selanjutnya dilakukan investigasi yang sangat mendalam oleh KNKT dan juga tim-tim investigasi dari luar negeri. Dari investigasi yang dilakukan, ditemukan bahwa para pilot ini tidak melakukan pembagian tugas dan koordinasi yang baik. Lagi-lagi resource management yang kurang baik dari pilot yang mengakibatkan kecelakaan. Nah, resource management ini sangat penting ya, karena dalam kondisi yang darurat seperti ini diperlukan koordinasi dan kerjasama dan pembagian tugas yang baik. Karena dalam kecelakaan ini para pilot, first officer dan kaptennya ini fokusnya hanya satu, yaitu pada ARS yang rusak. Karena ARS yang rusak ini tentu saja mereka pengen benerin supaya ya bisa keluar dari badai dan bisa kembali ke trailnya mereka yang benar. Namun karena mereka fokus pada benerin ARS, mereka lupa pada aturan pertama penerbangan, yaitu mereka harusnya fokus pada menerbangkan terlebih dahulu. Nah, karena mereka fokusnya benerin ARS, sehingga kejadian yang ada di pesawat itu sendiri mereka tidak bisa perhatikan, sehingga akhirnya pesawat belok dan akhirnya mereka akhirnya kehilangan kontrol dari pesawat tersebut. Nah, para pilot ini gagal dalam menjaga kestabilan sehingga akhirnya alarm berbunyi dan mereka mengalami disorientasi karena ya berada di tengah badai dan mereka bingung. Ini telinga dan mata ini kok bisa beda gitu. Karena keseimbangan kita kan ada di dalam telinga, tapi mata mereka kok melihatnya mereka jalan lurus terus padahal mereka di tengah badai gitu. Betul, jadi di pesawat itu walaupun ada altitude indikator yang warna biru dan coklat itu, tetap kita tuh seharusnya melihat secara visual posisi horizon atau cakrawala itu ada di mana, garis cakrawala. Namun karena waktu itu kondisi cuaca buruk, hujan lebat, angin kencang, semuanya putih di depan mereka. Dan mereka itu tidak bisa melihat dengan jelas garis cakrawalanya di mana, dan setelah mengalami disorientasi spasial itu akhirnya mereka bingung. Walaupun alarmnya sudah berbunyi keras, bank angle, klak, overspeed, mereka tidak melakukan tindakan yang benar. Karena menurut prosedur, seharusnya ketika posisi pesawat menukik ke kanan 100 derajat dan ke bawah 60 derajat, yang pertama harus dilakukan itu adalah leveling wing. Jadi sayap pesawat itu harus level dulu, baru setelah itu memperbaiki pitch-nya yang posisi atas bawah. Nah, karena mereka ini melakukan urutan yang salah, akhirnya malah pesawat ini semakin jatuh dalam kondisi yang buruk. Nah, lalu ternyata tim investigator akhirnya mencari-cari lagi penyebab yang lain dan ditemukan bahwa maskapai Adam Air ini dalam silabus pelatihannya ya kepada para pilot itu tidak membahas mengenai yang namanya upset recovery. Jadi bagaimana seorang pilot itu bisa melakukan recovery atau penyelamatan pada pesawat ketika berada dalam posisi yang tidak enak. Dan juga mereka tidak dijelaskan mengenai kegagalan pada ARS, baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga mereka cenderung bingung ketika menjumpai situasi seperti ini. Dan juga karena mereka itu tidak sadar juga dengan yang namanya fenomena disorientasi spasial, akhirnya kedua pilot ini pada fokus di hal yang sama. Seharusnya dua orang kru itu, yang satu adalah menerbangkan, yang satunya adalah memonitor. Karena manusia ini tidak bisa multitasking. Jadi dibagi menjadi dua orang itu supaya ada yang melihat secara detail dan melihat secara the bigger picture. Lalu pihak maskapai ini sendiri juga sering melanggar beberapa peraturan seperti misalnya dalam satu hari mereka hanya boleh lepas landas dan mendarat berapa kali. Nah, itu mereka biasanya melampaui. Dan juga secara maintenance ketika ada kerusakan pada satu pesawat, nah mereka akan meminjamkan dari yang lain. Walaupun itu sempat dibantah sama CEO-nya Adam Air ya. Katanya mereka ini biaya operasional untuk maintenance itu sudah sampai tinggi sekali persentasenya. Walaupun kenyataannya banyak maintenance yang tidak dilakukan. Dan juga dari logbook pesawat yang PKKKW ini, itu ternyata banyak ditemukan laporan mengenai permasalahan pada VSI atau Vertical Speed Indicator sebanyak 48 laporan. Dan juga dari sisi INS, navigasi, itu sebanyak 30 laporan. Jadi pesawat yang sama ini sudah mengalami banyak masalah,
tapi tidak diselesaikan dengan baik. Nah itu mungkin tipikalnya pesawat-pesawat di Indonesia ketika itu ya. Betul. Karena ya kita tahu dulu regulasi di Indonesia itu meskipun secara aturan sudah ada, tapi secara penerapan di lapangan itu masih kurang karena zaman-zaman 2000 awal itu banyak banget maskapai baru yang bermekaran, yang dulu itu awalnya dari travel agency yang akhirnya buat maskapai baru, sehingga ya pemerintah dan regulator itu kesulitan untuk keep in track mereka semua supaya mereka tetap sejajar dengan regulasi, sehingga akhirnya ya hal-hal seperti ini terjadi di mana maintenance yang seharusnya dilakukan seringkali diabaikan dan ya mereka akhirnya melakukan perbaikan yang sementara saja, yang tiap flight rusak terus ya diperbaikinya, cuman ya setelah flight itu diperbaiki besoknya rusak lagi, ya kayak gitu. Seburuk itulah tahun 2000-an awal dunia aviasi Indonesia, sampai Indonesia dulu di ban dari Europe Union kan gara-gara seperti itu. Dalam setiap peristiwa kecelakaan pesawat, apalagi yang memakan banyak korban, itu hasil dari tim investigasi tentu mengarahkan kita untuk mempelajari sesuatu. Nilai-nilai pembelajaran ini yang akan kita terapkan supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Nah, salah satu hal yang bisa kita petik dari kejadian ini, yang pertama adalah menekankan pentingnya maintenance pada pesawat-pesawat yang sudah tua. Jadi pesawat-pesawat yang sudah berusia lebih dari 10 tahun, 20 tahun itu perlu dijaga secara intens. Karena mereka itu kan makin lama mengalami wear and tear dari pemakaian take off, landing, dan mereka itu harus dilakukan maintenance secara berkala, sesuai jadwal, dan juga sesuai prosedur yang berlaku. Karena pesawat-pesawat yang lama ini cenderung berisiko tinggi untuk mengalami terjadinya insiden maupun eksiden. Dan juga yang kedua itu adalah merevisi bagaimana maskapai itu melatih para pilotnya, terutama untuk prosedur emergensi dan yang tidak biasa, seperti misalnya kegagalan pada sistem navigasi. Itu checklistnya harus apa sih? Mereka step by step itu harus memperhatikan. Lalu ketika pesawat mengalami kondisi yang tidak diinginkan, nah bagaimana cara upset recovery-nya atau mengembalikan pesawat ke kondisi yang stabil. Dan juga untuk pelatihan-pelatihan lain seperti fenomena disorientasi spasial. Jadi pilot itu paling tidak aware dengan kondisi seperti ini dan dapat menghindari kejadian ini terjadi. Selain itu, tentu saja diperlukan crew resource management yang mumpuni. Karena sebagaimana kita ingat, diperlukan 2 orang untuk menerbangkan pesawat. Yang satunya harusnya flying, yang satunya monitoring. Namun dalam kejadian Adam Air ini, hal itu tidak terjadi, di mana dua-duanya fokus pada satu masalah yang sama. Sehingga akhirnya dua-duanya tidak ada yang menerbangkan sama sekali. Padahal kejadian seperti ini, di mana terjadi kerusakan yang sangat parah pada komponen penting, autopilotnya mati, pesawat itu kan tidak bisa terbang tanpa autopilot. Sementara pilotnya fokus pada masalah yang bukan penerbangan, sehingga akhirnya mereka tidak ada yang menerbangkan dan akhirnya pesawat mengalami kecelakaan akibat dari tidak ada yang menerbangkan, tidak ada yang memperhatikan. Oleh karena itu diperlukan crew resource management yang baik dan pembagian tugas yang baik tentu saja, di mana yang satu pilot harus menerbangkan dan yang satu pilot harus fokus pada the bigger picture, melihat situasi yang terjadi, dan apabila ada kejadian kerusakan seperti ini, yang satunya dan hanya satu orang itu saja yang fokus untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Kejadian ini memakan korban yang tidak sedikit. 102 orang penumpang dan kru meninggal dunia dalam kejadian ini. Dan kejadian ini membawa dampak yang besar bagi keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan. Apalagi pada waktu itu kondisinya adalah liburan tahun baru yang seharusnya menjadi acara berkumpul bersama keluarga, bersama teman, acara yang sukacita menjadi sesuatu yang bersedih dan duka cita. Selain itu, ya kita harus merenungkan kembali mengenai kejadian yang terjadi di tahun 2007 ini. Dan tampaknya ketika itu pembelajaran yang dihasilkan dari kejadian ini belum cukup. Sehingga pada tahun 2021 terjadi kejadian yang serupa
pada pesawat Sriwijaya Air, tepatnya pada SJ182 yang nantinya akan kita bahas pada episode-episode selanjutnya juga. Tapi kejadian SJ182 yang berselang sekitar 14 tahun itu menunjukkan bahwa selama 14 tahun ini perkembangan aviasi di Indonesia, terutama di keselamatan, meskipun tampaknya sudah sangat baik, namun ternyata masih ada 1 atau 2 titik di mana keselamatan itu tidak diperhatikan dengan baik. Namun tentu saja kita berharap dengan hasil investigasi yang telah diterbitkan, keselamatan aviasi di dunia dan terutama di Indonesia akan berkembang untuk menjadi semakin baik dan mencapai zero accident. Nah, demikian hasil dari diskusi kami dalam podcast kami hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan podcast ini hingga selesai. Dan kami ingin mengundang teman-teman untuk jangan lupa untuk share dan jangan lupa untuk like konten-konten kami, baik itu di YouTube dengan cara like, komen, dan subscribe kami di YouTube, dan juga like dan follow kami di Spotify. Sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya. Bye-bye.